Koco Safina Suvenirwana dengan NPM 20064876544 akan mempresentasikan tentang pemahaman metodologi penelitian. Pertama, saya akan membahas tentang philosophical foundation, di mana di sini mengaitkan isu-isu abstrak dalam filsafat dengan teknik penelitian yang konkret. Ada isu abstrak melarang apa yang terlihat dalam penelitian sosial yang baik, membenarkan mengapa kita melakukan penelitian, menghubungkan nilai-nilai moral politik dengan penelitian, dan juga memandu perilaku penelitian yang etis. Di sini dibahas pendekatan alternatif yang merupakan kerangka kerja yang luas di mana semua peneliti melakukan studi. Pendekatan yang berbeda atau pendekatan alternatif itu sebagai berikut. Ada ontologi dan juga epistemologi. Ontologi. Ontologi menyangkut masalah apa yang ada atau mempunyai sifat fundamental nature of reality. Saat ontologi melakukan studi, ontologi membuat asumsi tentang apa yang akan ontologi pelajari dan tempatnya di dunia. Ontologi ini pun juga ada dua kaum, yaitu kaum realis dan juga kaum normalis. Kaum realis ini melihat dunia sebagai di luar sana, dunia itu sudah ada, tinggal kita temukan, dan juga tepat dengan kalimat what you see is what you get. Dalam kaum realis ini juga ada kaum realis kritis yang menganggap tidak mudah menangkap realita langsung dan penyelidikan kita tentang realiti mudah terdistorsi. Subjektivitas dan budaya kita juga mencemari kontak kita kepada realitas. Lanjut dengan kaum normalis. Kaum normalis melihat manusia tidak pernah secara langsung mengalami realitas di luar sana. Pengalaman kita dengan apa yang kita sebut dengan dunia nyata selalu terjadi melalui lensa atau skema interpretasi dan subjektivitas batin. Subjektivitas ini bisa terpengaruh dari faktor subjektif budaya atau subjektif kultural. Dan menurut normalis ekstrim, pemahaman dasar kita tentang setiap pengalaman fisik sosial sangat bergantung pada faktor interpretatif budaya sehingga pengalaman tidak masuk akal tanpa faktor-faktor ini, dan segala bentuk pengetahuan objektif tidak mungkin dilakukan. Perbedaan realis dan normalis konkret adalah kalau realis itu dikasih karpet bakal langsung mikir ini tuh untuk taruh di lantai buat keset kaki. Akan tetapi normalis bakal bertanya ini terbuat dari apa, gimana bikinnya, apakah hanya untuk mengelap kaki doang atau gimana. Jadi itu ingin memaksakan melihat dari subjektivitas yang berbeda-beda. Masuk ke epistemologi. Epistemologi itu di mana kita mengetahui dunia di sekitar kita atau apa yang membuat klaim tentang hal itu tuh benar. Epistemologi mencakup apa yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan pengetahuan dan seperti apa pengetahuan ilmiah itu setelah kita memproduksinya. Kalau kita melihat dari kaum realis itu epistemologi dapat menghasilkan pengetahuan dan belajar tentang realitas dengan melakukan pengamatan yang cermat terhadapnya. Menyelidiki realitas akan bukti, membedakannya dengan mitos, menghasilkan pengetahuan yang objektif, mengumpulkannya lalu lihat isi realitas dan bagaimana kerjanya. Kalau mengadopsi normalis position itu melakukan observasi tidak akan mengarah pada pengetahuan tentang realitas karena interpretasi dan pandangan subjektif sangat memengaruhi semua observasi. Hal yang terbaik kita dapat lakukan adalah mengenali sudut pandang dan interpretasi kita sendiri. Untuk menghasilkan pengetahuan ilmu sosial, kita harus secara induktif mengamati, menafsirkan, dan juga merefleksikan apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain dalam konteks sosial tertentu. Sementara kita secara bersama merefleksikan pengalaman dan interpretasi kita sendiri. Dalam bab ini terdapat 3 pendekatan yang merupakan gagasan inti yang disaring dari banyak argumen khusus. Ketiga pendekatan ini merupakan tipe ideal. Dalam praktiknya, kita sebagai peneliti sosial dapat mencampurkan unsur-unsur dari setiap pendekatan. Namun pendekatan ini mempresentasikan perbedaan pandangan dan asumsi alternatif tentang melakukan penelitian ilmu sosial. Ketiga pendekatan ini tuh ada positivist social science, interpretive social science, dan juga critical social science. Positivisme adalah pendekatan tertua dan paling banyak digunakan. Dua alternatif non-positifis lainnya mewakili pandangan dan asumsi yang berbeda tentang penelitian ilmu sosial yang berlangsung lebih dari 1 abad. Pendekatan positivist social science. Ilmu sosial positivis atau PSS salah satu dari 3 pendekatan utama untuk penelitian sosial yang menekankan pada penemuan hukum kasual, pengamatan empiris yang cermat, dan juga penelitian bebas nilai. Positivisme menetapkan model sains tertentu sebagai bebas nilai atau mistik dan menemukan hukum sebab akibat itu menurut Emil Durkheim. Peneliti PSS lebih menyukai data kuantitatif yang tepat dan sering menggunakan eksperimen survei dan juga statistik. Mereka menguji hipotesis sebab akibat dengan menganalisis angka secara hati-hati dari ukuran. Peneliti
di berbagai bidang seperti administrasi kesehatan masyarakat, peradilan pidana, penelitian pasar, analisis kebijakan, dan juga evaluasi program mengandalkan ilmu sosial positifis. Dalam 3 pendekatan ini untuk memahami dengan mudah akan ditanyakan 10 pertanyaan kepada setiap pendekatan. Yang pertama, apakah tujuan akhir melakukan penelitian ilmiah sosial? Dan untuk PSS, tujuan ilmu sosialnya itu untuk menemukan hukum. Lebih jelasnya untuk mendapatkan penjelasan ilmiah, untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum kasual universal dari perilaku manusia. Yang kedua, apa sifat dasar dari realitas sosial? Menurut PSS mengadopsi ontologi realis, di mana mereka berpendapat bahwa realitas ada di luar sana dan sedang menunggu untuk ditemukan, melihat dunia dengan jenis sikap what you see is what you get. Asumsi PSS lainnya adalah bahwa realitas sosial itu stabil dan pengetahuan kita tentang realitas bersifat aditif. Yang ketiga, apakah sifat dasar manusia? PSS mengasumsikan bahwa manusia adalah mamalia rasional yang mementingkan diri sendiri, mencari kesenangan, dan juga menghindari rasa sakit. Yang keempat, apa pandangan tentang hak pilihan manusia, yaitu free will, kemauan, dan juga rasionalitas? PSS menekankan hubungan deterministik dan juga kekuatan eksternal, di mana PSS menyelidiki bagaimana kekuatan, tekanan, dan struktur eksternal yang beroperasi pada individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat menghasilkan hasil. Yang kelima, apa hubungan antara sains dan common sense? Menurut PSS ini, pengetahuan ilmiah itu berbeda dan lebih unggul dibandingkan pengetahuan lainnya. Jadi, PSS sangat memisahkan jelas antara sains dan juga non-sains, dan menganggap sains itu meminjam beberapa ide dari akal sehat, tapi ia menggantikan bagian-bagian akal sehat yang ceroboh, tidak konsisten, dan juga tidak sistematis. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan penjelasan atau teori realitas sosial? Penjelasan PSS bersifat nomotetik, yaitu sangat bergantung pada hukum kasual atau didasarkan pada sistem hukum umum. Sains menjelaskan mengapa kehidupan sosial seperti itu dengan menemukan hukum sebab akibat. PSS menyatakan hukum kasual umum yang berlaku atau mencakup pengamatan khusus tentang kehidupan sosial. Yang ketujuh, bagaimana seseorang menentukan apakah penjelasan itu benar atau salah. PSS secara logis menyimpulkan dari teori, mengumpulkan data, dan menganalisis fakta dengan cara yang memungkinkan replikasi. Keyakinan optimis bahwa pengetahuan terakumulasi dari waktu ke waktu memainkan peran dalam bagaimana positivis memilah penjelasan yang benar dan yang salah. Orang dapat mengenali kebenaran dan membedakannya dari kepalsuan dengan menerapkan akal budi, dan dalam jangka panjang, kondisi manusia dapat meningkat melalui penggunaan akal dan pengejar kebenaran. Nomor 8, seperti apa bukti yang baik atau informasi yang faktual itu? Bukti yang baik dalam positivisme dapat diamati, tepat, dan tidak bergantung pada teori dan nilai. Menurut PSS, pengetahuan faktual tidak hanya didasarkan pada observasi dan penalaran subjektif satu orang saja. Itu harus dikomunikasikan dan dibagikan kepada orang lain. Orang rasional yang mengamati fakta secara mandiri akan setuju dengan adanya subjektif. Ini disebut dengan intersubjektivitas atau pengakuan subjektif bersama dari fakta-fakta yang dapat diamati. Nomor 9, apa relevansi atau penggunaan ilmiah sosial? PSS melihat untuk memungkinkan orang melakukan kontrol atasnya dan membuat prediksi yang akurat tentangnya. Saat kita menemukan hukum perilaku manusia, kita dapat menggunakan pengetahuan itu untuk mengubah dan memperbaiki kondisi sosial. PSS menggunakan orientasi instrumental, yaitu instrumental atau alat yang dapat digunakan orang untuk mengontrol lingkungan mereka untuk mencapai suatu tujuan, di mana relevansi pengetahuannya adalah kemampuan untuk memungkinkan orang menguasai atau mengontrol peristiwa di dunia sekitar mereka. Untuk pertanyaan ke-10, yaitu di manakah nilai-nilai sosiopolitik masuk ke dalam sains, yaitu ilmu sosial harus bebas nilai dan objektif. PSS mendukung tujuan sains yang bebas nilai. Positivis melihat sains sebagai bagian masyarakat yang khusus dan berbeda dan bebas dari nilai-nilai pribadi. Selanjutnya akan membahas interpretatif social science, di mana salah satu dari 3 pendekatan utama penelitian sosial yang menekankan tindakan sosial yang bermakna, makna yang dibangun secara sosial, dan juga ada nilai relativisme. Di sini mempelajari alasan atau motif pribadi yang membentuk perasaan internal seseorang dan memandu keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Ilmu sosial interpretatif terkait dengan hermeneutika, yang merupakan metode yang diasosiasikan dengan ilmu sosial interpretatif yang bersumber dari studi religius dan sastra dari materi tekstual, di mana penyelidikan mendalam terhadap teks dan menghubungkan bagian-bagiannya dengan keseluruhan dapat mengungkapkan makna yang lebih dalam. Seringkali orang menyebut ISS penelitian kualitatif karena sebagian besar peneliti interpretatif menggunakan observasi partisipan dan penelitian lapangan.
Secara umum, pendekatan interpretatif adalah analisis sistematis dari tindakan yang bermakna secara sosial melalui pengamatan langsung yang mendetail terhadap orang-orang di alam untuk sampai pada pemahaman dan interpretasi tentang bagaimana orang menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Dari 10 pertanyaan, ini adalah jawaban dari sisi interpretatif social science. Yang pertama, apa tujuan akhir melakukan penelitian ilmiah sosial? ISS melihat tujuan ilmu sosialnya ini untuk memahami makna sosial dalam konteks. Peneliti ISS mempelajari tindakan sosial yang bermakna dan juga bukan hanya perilaku eksternal yang terlihat oleh orang-orang. Yang kedua, apa sifat dasar dari realitas sosial? ISS melihat kehidupan sosial manusia sebagai sebuah pencapaian. Orang dengan sengaja menciptakan realitas sosial dengan tindakan terarah mereka dalam berinteraksi sebagai makhluk sosial. ISS mengadopsi ontologi yang lebih nomalis, di mana realitas sosial sebagian besar adalah apa yang orang anggap sebagai, dan itu ada saat orang mengalaminya dan memberi maknanya. Seorang konstruksionis mencatat bahwa orang mengambil dunia sosial di sekitar mereka begitu saja dan berperilaku seolah-olah dunia sosial adalah bagian yang alami, objektif, dan realitas tetap. Contohnya seperti untuk 1 minggu kita itu kan 7 hari, tapi sebetulnya tidak semua budaya itu 7 hari, ada yang 3, ada 5, ada yang 10. Seminggu 7 hari bukanlah realitas fisik, tetapi orang-orang menerima begitu saja dan memperlakukannya sebagai bagian dari realitas yang dialami. Intinya, pendekatan ISS mendefinisikan realitas sosial sebagai terdiri dari orang-orang yang membangun makna dan menciptakan interpretasi melalui interaksi sosial sehari-hari. Nomor 3, apa sifat dasar manusia? Menurut ISS, manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi, yang menciptakan dan memperkuat makna bersama. Nomor 4, apa pandangan tentang hak pilihan manusia, kehendak bebas, kemauan, dan nasionalitas? ISS menekankan pilihan bebas individu secara sukarela, kadang-kadang disebut dengan agen manusia. ISS mengadopsi kesukarelaan dan melihat orang memiliki kemauan dan mampu membuat pilihan dengan sadar. Peneliti ISS menekankan pentingnya pertimbangan proses pengambilan keputusan individu, perasaan subjektif, dan cara untuk memahami peristiwa. Nomor 5, apa hubungannya antara sains dan common sense? ISS melihat hukum positif dan akal saat itu berbeda dan hal yang penting dalam domain mereka sendiri, tapi kita tidak bisa hidup berdasarkan sains saja. Akal sehat itu juga sumber informasi penting untuk memahami orang. Orang berasumsi bahwa akal sehat itu benar dan mereka perlu menggunakannya untuk mencapai apapun. Ini disebut dengan natural attitude. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan penjelasan atau teori realitas sosial? Menurut ISS, penjelasan ini bersifat ideografik dan juga dikembangkan melalui penalaran induktif. Ideografik berarti bahwa pendekatan tersebut memberikan representasi simbolis atau deskripsi yang tebal tentang sesuatu yang lain. Laporan penelitian interpretatif dapat dibaca seperti novel atau biografi. Teori ISS dapat mendeskripsikan tipifikasi utama yang digunakan orang di suatu tempat untuk mengenali dan menafsirkan pengalaman mereka. Tipifikasi ini adalah model informal, skema, atau seperangkat keyakinan yang digunakan orang untuk mengkategorikan dan mengatur aliran peristiwa sehari-hari yang mereka alami. Nomor 7, bagaimana seseorang menentukan apakah penjelasan itu benar atau salah? Menurut ISS, sebuah teori dianggap benar jika masuk akal bagi mereka yang diteliti dan jika memungkinkan orang lain memasuki realitas dari mereka yang dipelajari. Penjelasan interpretatif mendokumentasikan sudut pandang aktor dan menerjemahkannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pembaca dan dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Ini disebut juga dengan the postulate of adequacy. Nomor 8, seperti apa bukti yang baik atau informasi yang faktual itu? Menurut ISS, bukti ilmiah sosial bersifat kontingen, spesifik konteks, dan seringkali membutuhkan bracketing, yaitu strategi peneliti ilmu sosial interpretatif untuk mengidentifikasi asumsi yang diterima begitu saja dari sebuah adegan sosial dan kemudian mengesampingkan atau menahannya dalam penundaan sementara. Nomor 9, apa relevansi atau penggunaan pengetahuan ilmiah sosial? ISS berfokus pada bagaimana orang mengelola urusan praktis mereka dalam kehidupan sehari-hari dan memperlakukan pengetahuan sosial sebagai pencapaian pragmatis. Relevansinya juga terhadap practical orientation di mana pengetahuan sosial diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti ISS cenderung menerapkan perspektif transenden terhadap penggunaan dan penerapan pengetahuan baru. Perspektif transenden menekankan bahwa peneliti dan orang yang diteliti harus bekerja sama untuk menciptakan pemahaman bersama dan memengaruhi kondisi. Yang terakhir, nomor 10, dari manakah nilai-nilai sosiopolitik masuk ke dalam sains?
ISS berpendapat bahwa peneliti harus merefleksikan, menguji kembali, dan menganalisis sudut pandang dan perasaan pribadi sebagai bagian dari proses mempelajari orang lain. Peneliti ISS perlu setidaknya untuk sementara untuk berempati dan berbagi dalam komitmen sosial politik atau nilai-nilai orang yang dia pelajari. Peneliti interpretatif mengadopsi relativisme dan tidak berasumsi bahwa satu set nilai lebih baik atau lebih buruk. Ilmu sosial harus bersifat relativistik terhadap atau tentang posisi nilai. Selanjutnya masuk ke critical social science, yaitu salah satu dari 3 pendekatan utama untuk penelitian sosial yang menekankan pada memerangi distorsi tingkat permukaan, berbagai tingkat realitas, dan aktivisme berbasis nilai untuk pemberdayaan manusia. CSS mencampurkan pendekatan nomotetik dan ideografik. Ia setuju dengan banyak kritik yang diarahkan oleh pendekatan interpretatif di PSS, tetapi ia menambahkan beberapa kritiknya sendiri dan tidak setuju dengan ISS pada beberapa poin. Ilmu sosial kritis mengkritik sains positivis sebagai ilmu yang sempit, anti-demokrasi, dan non-humanis dalam penggunaannya. CSS mengkritik ISS karena terlalu subjektif dan relativis, memperlakukan ide orang lebih penting daripada kondisi sebenarnya. Secara umum, CSS mendefinisikan ilmu sosial sebagai proses penyelidikan kritis yang melampaui ilusi permukaan untuk mengungkapkan struktur nyata di dunia material, untuk membangun orang, mengubah kondisi, dan membangun dunia yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Masuk ke 10 pertanyaannya. Yang pertama, apa tujuan akhir melakukan penelitian ilmiah sosial? Dalam pandangan CSS, tujuan utama penelitian tidak hanya untuk mempelajari dunia sosial, tetapi untuk mengubahnya. Tujuannya untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi, untuk membebaskan dan memberdayakan masyarakat. Peneliti CSS melakukan studi untuk mengkritik dan mengubah hubungan sosial dengan mengungkapkan sumber yang mendasari kontrol sosial, hubungan kekuasaan, dan juga ketidaksetaraan. Jadi, the goal of the research is to empower. Yang kedua, apa sifat dasar dari realiti sosial? CSS mengadopsi ontologi realis kritis yang memandang realitas terdiri dari berbagai lapisan, yaitu empiris, nyata, dan juga aktual. CSS menyatakan bahwa pengamatan dan pengalaman kami, yaitu pengalaman CSS dengan realitas empiris, tidak murni, netral, dan juga tidak perantara. Sebaliknya, ide keyakinan itu mewarnai atau memengaruhi apa yang dan bagaimana kita mengamatinya. Singkatnya, CSS menyatakan bahwa ada realitas yang lebih dalam yang terstruktur, bukan diciptakan oleh kita. Itu ada sebelum kita mengalami atau memikirkannya dan memiliki efek nyata pada orang-orang. Yang ketiga, apa sifat dasar manusia? CSS mengakui bahwa manusia adalah pengambil keputusan rasional yang dibentuk oleh struktur sosial dan makhluk kreatif yang membangun makna dan struktur sosial. Akan tetapi manusia menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan manusia, yang pada gilirannya menciptakan masyarakat dalam proses berkelanjutan. Dengan demikian, manusia ada dalam proses relasional yang berkelanjutan. Di sini, CSS mencatat bahwa manusia dapat disesatkan dan memiliki potensi yang belum direalisasikan, dan important way ini terjadi itu dengan reifikasi. Jadi menurut CSS, orang memiliki potensi yang belum disadari dan disesatkan oleh reifikasi. Kehidupan sosial adalah relasional. Nomor 4, apa pandangan tentang hak pilihan manusia, kehendak bebas, kemauan, dan rasionalitas? CSS memadukan determinisme dan kesukarelaan untuk menekankan otonomi terbatas, atau bagaimana lembaga dan struktur bekerja sama. Otonomi yang terikat menunjukkan bahwa kehendak bebas, pilihan, dan pengambilan keputusan tidak terbatas atau terbuka. Di sini namakan dengan otonomi terikat atau bounded autonomy, di mana mengasumsikan tindakan manusia didasarkan pada pilihan dan alasan subjektif, tetapi hanya dalam batasan yang dapat diidentifikasi. Yang kelima, apa hubungan antara sains dan akal sehat? CSS melihat akal sehat sebagai kesadaran palsu atau mengandung kesadaran palsu, di mana gagasan bahwa orang sering salah dan bertindak melawan kepentingan terbaik mereka sendiri sebagaimana didefinisikan dalam realitas objektif. Dan realitas objektif itu terletak di balik mitos dan juga ilusi. CSS menyatakan bahwa penelitian sosial harus mempelajari gagasan subjektif dan akal sehat karena ini membentuk perilaku manusia, namun mengandung mitos dan ilusi yang dapat menutupi dunia objektif, di mana ada kontrol yang tidak setara atau sumber daya dan kekuasaan. Sulit untuk mengungkap tingkat realitas yang lebih dalam, tetapi penting karena realitas permukaan penuh dengan ideologi, mitos, distorsi, dan juga penampilan palsu. Pengetahuan ilmiah ini tidak sempurna tetapi bisa melawan kesadaran palsu.
Maaf itu nomornya agak kurang, tapi maksudnya nomor 6 itu apa yang dimaksud dengan penjelasan atau teori realitas sosial. CSS menggunakan adopsi atau namanya abduction untuk membuat kritik penjelasan mengembangkan abduction dengan memperluas bentuk-bentuk penalaran lainnya. Seorang peneliti yang menggunakan abduction menerapkan dan mengevaluasi keefektifan beberapa kerangka kerja secara berurutan dan secara kreatif merekontekstualisasikan ulang atau mendeskripsikan ulang data dan ide dalam proses. Abduction mirip dengan bagaimana seorang detektif yang berwawasan dan kreatif dapat memecahkan kejahatan, dapat mengambil data yaitu petunjuk dan memasukkannya ke dalam skenario alternatif yang mungkin. Nah, jadi abduction ini berarti melakukan evaluasi berulang atas ide dan data berdasarkan penerapan aturan atau skema alternatif dan belajar dari masing-masing. Abduction ini digunakan untuk membuat kritik penjelasan. Nomor 7, bagaimana seseorang menentukan apakah penjelasan itu benar atau salah. CSS memisahkan teori yang baik dan dari yang buruk dengan mempraktikkan teori tersebut dan kemudian menggunakan hasil dari aplikasi ini untuk merumuskan kembali teori tersebut. Makanya disebutkan di sini di penjelasan diverifikasi melalui praksis. Praksis ini merupakan penjelasan dihargai ketika membantu orang memahami dunia dan mengambil tindakan yang mengubahnya. Praksis kritis mencoba menghilangkan pemisahan antara peneliti dan orang-orang yang dipelajari perbedaan antara sains dan kehidupan sehari-hari. Nomor 8, seperti apakah bukti yang baik atau informasi yang faktual itu? Nomor 8, seperti apa bukti yang baik atau informasi yang faktual itu? Menurut CSS, semua bukti tergantung pada teori dan beberapa teori mengungkapkan jenis bukti yang lebih dalam. Teori membantu peneliti kritis menemukan fakta baru dan memisahkan yang penting dan dari yang remeh, dan fakta dan teori pun itu saling terkait. Nomor 9, apa relevansi atau penggunaan pengetahuan ilmiah sosial? Untuk CSS, pengetahuan berarti keterlibatan aktif di dunia. Pengetahuan dapat membebaskan orang dari belenggu pemikiran masa lalu dan membantu mereka mengendalikan peristiwa di sekitar mereka. CSS juga menggunakan pengetahuan refleksif untuk menawarkan orientasi dialektika refleksif, yang merupakan cara ketiga. Jadi ini tuh sisi subjektif dan objektif digabungkan untuk memberikan wawasan dalam kombinasi yang tidak tersedia dari kedua sisi saja. CSS juga mengadopsi perspektif transformatif di mana menyelidiki tingkat permukaan realitas dengan cara yang dapat mengubah pemahaman subjektif dan memberikan wawasan tentang bagaimana terlibat dalam tindakan sosial politik secara dramatis dan juga meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Relevansi pengetahuannya adalah kemampuannya untuk menghubungkan kesadaran dengan orang-orang yang terlibat dalam tindakan konkret, merefleksikan konsekuensi dari tindakan tersebut, dan juga memajukan kesadaran ke tingkat yang baru dalam siklus yang berkelanjutan. Yang terakhir, kapan nilai-nilai sosial politik masuk ke dalam sains? CSS memiliki orientasi aktivis di mana penelitian sosial adalah aktivitas moral politik yang menuntut peneliti untuk berkomitmen pada posisi nilai. Bagi CSS, menjadi objektif tidak bebas dari nilai. Objektivitas membutuhkan gambaran nyata yang tidak terdistorsi. CSS berpendapat bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan ilmu sosial dapat digunakan untuk mengendalikan orang atau dapat diberikan kepada orang-orang untuk membantu mereka mengendalikan dan meningkatkan kehidupan mereka. Sekarang saya akan masuk ke feminis dan postmodern research, di mana dua pendekatan tambahan yang kurang terkenal adalah penelitian sosial feminis dan juga postmodern. Keduanya mengkritik PSS dan menawarkan alternatif yang dibangun di atas ISS dan juga CSS. Masuk ke feminis research. Penelitian feminis dilakukan oleh masyarakat yang sebagian besar adalah perempuan yang memiliki identitas diri feminis dan secara sadar menggunakan cara pandang feminis. Mereka menggunakan berbagai teknik penelitian, mencoba memberikan suara kepada wanita, dan bekerja untuk mengoreksi perspektif berorientasi pria yang dominan. Penelitian feminis mengasumsikan bahwa pengalaman subjektif perempuan berbeda dengan laki-laki. Banyak feminis melihat PSS itu sudut pandang laki-laki, di mana mencerminkan penekanan maskulin dalam persaingan individu. Ini mencerminkan orientasi patriarki yang menekankan pada menemukan kekuatan yang bertindak di dunia daripada mencari cara untuk berinteraksi dan bekerja sama di dalam dunia. Peneliti feminis berpendapat bahwa banyak penelitian non-feminis adalah seksis. Ini sebagian besar terjadi sebagai akibat dari kepercayaan budaya yang lebih luas dan banyaknya peneliti laki-laki.
Penelitian ini mengeneralisasikan dari pengalaman laki-laki kepada semua orang, mengabaikan gender sebagai divisi sosial yang fundamental, berfokus pada masalah laki-laki, menggunakan laki-laki sebagai titik acuan dan mengasumsikan peran gender tradisional. Pendekatan feminis melihat peneliti sebagai makhluk yang secara fundamental gender. Peneliti feminis tidak objektif, peneliti feminis menolak klaim nilai netral dari positivis, dan juga peneliti feminis cenderung menghindari analisis dan eksperimen kuantitatif. Masuk ke postmodern research. Postmodern adalah penolakan terhadap modernisme. Modernisme mengacu pada asumsi dasar, kepercayaan, dan nilai-nilai yang muncul di era pencerahan. Modernisme mengandalkan penalaran logis, dan juga modernisme berpendapat bahwa kebanyakan orang setuju tentang standar kecantikan, kebenaran, dan juga moralitas. Peneliti postmodern melihat tidak ada pemisahan antara seni atau humaniora dan ilmu sosial. Postmodernisme tidak mempercayai penjelasan abstrak dan berpendapat bahwa penelitian tidak pernah dapat melakukan lebih dari mendeskripsikan dan bahwa semua deskripsi sama validnya. Deskripsi peneliti tidak lebih baik atau tidak lebih rendah dari orang lain dan hanya menggambarkan pengalaman pribadi peneliti. Postmodernis ekstrim menolak kemungkinan ilmu dunia sosial, tidak mempercayai semua pengamatan empiris sistematis, dan keraguan bahwa pengetahuan dapat digenerasikan atau terakumulasi dari waktu ke waktu. Mereka melihat pengetahuan mengambil berbagai bentuk dan unik untuk orang-orang tertentu atau tempat tertentu. Jadi laporan penelitian postmodern ini mirip dengan karya seni. Tujuannya adalah untuk merangsang orang lain, untuk memberikan kesenangan, untuk membangkitkan tanggapan, atau untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Laporan postmodern seringkali memiliki gaya presentasi teoretikal, ekspresif, atau dramatis, mungkin dalam bentuk karya fiksi, film, atau drama. Postmodernisme menolak penggunaan sains untuk memprediksi dan membuat keputusan kebijakan. Postmodernis menentang mereka yang menggunakan sains positivis untuk memperkuat hubungan kekuasaan dan bentuk birokrasi kontrol atas orang. Sumber yang saya gunakan itu merupakan buku Naumann Lawrence, yaitu Social Research Methods. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.